Ultimate Martial Divine King, episode 66. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa yang membuatmu begitu sombong? Sementara Heavenly Star Martial House diejek oleh banyak orang, Mu Feng tanpa sadar melompat ke atas panggung. Dia menunjuk Cheng Deng, yang ada di depannya, dan membuka mulutnya untuk mengutuk. Orang dari rumah bela diri ayam kecil itu, kau benar-benar memukul seorang wanita. Hari ini, Feng yang tampan ini akan menghancurkan bolamu. Bahkan para murid baru di prefektur Tensei menggelengkan kepala ketika mendengar kata-kata kasar itu. Orang ini tidak hanya suka bicara omong kosong di depan orang-orangnya sendiri, dia bahkan bicara omong kosong di saat seperti ini. Sepertinya dia benar-benar punya masalah kepribadian. Cheng Deng dari Falcon Martial House mencibir dengan jijik. Dia menyilangkan lengannya di depan dadanya dan memandang Mu Feng dengan jijik. Kukira kau hanya tahu cara menggonggong dari bawah panggung. Aku tidak menyangka kau benar-benar berani naik ke atas panggung. Kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatakan beberapa patah kata lagi, karena aku akan menghancurkan mulutmu yang penuh gigi anjing dengan satu pukulan. Ayo, kau anak jalang yang tidak berbakti, beraninya kau memarahiku. Apakah kamu punya sopan santun? Tata krama. Mendengar kedua kata tersebut, segenap penghuni rumah bela diri bintang surgawi kembali dipenuhi garis-garis hitam. Li Huiye dan para pemula lainnya buru-buru membantu Zhou Lu keluar dari arena. Seolah-olah berdiri bersama Mu Feng selama beberapa detik lagi akan memalukan. Kakak senior Mu Feng, jaga diri baik-baik. Kami akan pergi dan menyemangatimu di bawah panggung. Serahkan saja padaku. Mu Feng menyeringai. Senyumnya yang maniak tanpa disadari membuat rambut lawannya berdiri tegak. Hentikan omong kosongmu. Kakak senior Cheng Deng, patahkan saja gigi makhluk ini. Biarkan dia suka bicara omong kosong. Bunuh dia. Semua orang dari Falcon Martial House bersorak keras, tetapi orang-orang dari Heavenly Star Martial House jauh lebih tenang. Mereka telah menderita satu pukulan demi satu, dan itu telah menyebabkan suasana hati semua orang menjadi suram dan frustrasi. Mata Chu Hen dipenuhi dengan harapan yang tidak dapat dijelaskan. Sejak awal, Mu Feng tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Karena dia berani melangkah ke arena, itu berarti dia tidak takut pada Cheng Deng, yang berada di puncak tahap pembukaan saluran. Ini akan segera dimulai. Perhatikan, bahkan aku takut pada diriku sendiri saat melepaskan kekuatanku, kata Mu Feng sambil merentangkan tangan dan kakinya, meregangkan otot dan tulangnya di atas panggung. Melihat penampilannya yang lucu, para jenius baru dari perguruan-perguruan tinggi tingkat tinggi semuanya mencibir. Di sisi lain, orang-orang di prefektur Tensei sudah benar-benar kehilangan harapan. Mereka semua diam-diam berpikir bahwa datang ke sini malam ini hanyalah sebuah kesalahan. Cheng Deng mencibir dan menatap Mu Feng, yang perlahan mendekatinya, dengan tidak setuju. Dasar bodoh, sepertinya hanya tempat kelas bawah seperti prefektur Tensei yang menginginkan orang bodoh sepertimu. Mu Feng tidak marah. Ketika dia berada kurang dari 5 meter dari pihak lain, dia tiba-tiba menunjuk ke langit. Wow, ada seorang wanita telanjang. Itu akan mengenai kepalamu. Cheng Deng terkejut. Tanpa sadar dia menatap ke langit, tetapi tidak ada apa-apa. Dia langsung mengerti bahwa dirinya telah ditipu, tetapi saat dia mengalihkan pandangannya kembali, Mu Feng sudah bergegas di depan pihak lain. Dasar bodoh, kamu benar-benar tertipu. Sebelum dia selesai berbicara, Mu Feng mengangkat kaki kanannya dan menendang selangkangan Cheng Deng. Ledakan. Suara tumpul itu menyebabkan seluruh paviliun kedatangan raja terdiam. Semua orang langsung merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Tubuh Cheng Deng melengkung, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Wajahnya langsung berubah karena rasa sakit, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Anda, sudah kubilang aku akan mematahkan bolamu. Senyum sinis Mu Feng sangat menakutkan di mata Cheng Deng. Cheng Deng, yang telah dipukul di titik lemahnya, merasa kakinya lemas, apalagi memadatkan energi asal sejati. Semua orang di bawah arena tercengang. Terutama orang-orang dari prefektur Tensei, sudut mulut mereka tidak bisa tidak berkedut beberapa kali. Ya ampun, saya, Mu Feng, benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Apalagi dia melakukannya di depan banyak orang. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran dalam benak orang-orang dari prefektur Tensei, yaitu menjauh dari Mu Feng di masa mendatang. Mereka benar-benar harus menjaga jarak. Saya akan mengingat ini. Jika kau berani memprovokasi prefektur Tensei lagi, Feng tampan ini akan menghancurkan sarangmu,
tidur dengan istrimu, dan memukuli ibumu turun dari panggung sendiri. Mu Feng berkata sambil menjentikkan rambutnya dengan cara yang menurutnya tenang dan tak terkendali. Cheng Deng begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menyeret Mu Feng keluar dari panggung dan memukulinya selama setengah jam. Namun, rasa sakit yang disebabkan oleh tendangan itu sudah cukup untuk membuatnya benar-benar kehilangan kemampuan bertarung dalam waktu singkat. Tak berdaya, Cheng Deng hanya bisa menahan amarahnya dan terlatih-tatih turun dari panggung dengan sikap putus asa. Ledakan. Detik berikutnya, atmosfer di arena meledak. Sial, apa ini? Dia terlalu tak tahu malu. Dasar tak tahu malu, minggir dari panggung. Ini benar-benar keterlaluan. Manajer Yao, usir orang seperti ini. Segala macam kutukan terdengar dari segala arah. Suara-suara marah itu seakan ingin menenggelamkan Mu Feng kapan saja, terutama para murid baru Falcon Martial House. Satu persatu, mereka berdiri dari tempat duduk mereka, dan yang ingin mereka lakukan hanyalah bergegas menghampiri Mu Feng dan menghajarnya. Namun, kulit Mu Feng begitu tebal sehingga dapat dikatakan ia kebal. Dia sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, dia berkata dengan nada tidak puas, bisakah kalian bersikap masuk akal? Apakah aturannya mengatakan bahwa saya tidak dapat menggunakan ending of Descendants Kick? Lagi pula, Feng yang tampan ini tidak benar-benar mengubahnya menjadi seorang wanita. Jika dia tidak dapat memiliki anak di masa depan, aku akan membantunya. Mu Feng tampak sok suci. Bahkan orang-orang dari Heavenly Star Martial House pun merasa malu. Hehe, makhluk tercela seperti ini memang pantas diberi pelajaran. Suara penuh penghinaan dan ejekan terdengar dari area rumah bela diri bulan cerah. Tak lama kemudian, seorang pemuda dengan aura heroik melangkah mantap menuju arena di depannya. Itu Senior Hesian. Senior Hesian akan bertindak. Sepertinya dia pun tidak tahan dengan si idiot hina itu. Benar saja, dia telah menimbulkan kemarahan publik. Mari kita lihat seberapa sialnya dia kali ini. Kemunculan Hesian menyebabkan suasana di arena menjadi sedikit lebih gelisah. Yang satu bernama Hesian, dan yang satunya lagi bernama He Chao. Kedua bersaudara ini sangat dihormati dan disukai oleh para instruktur senior di Bright Moon Martial House. Di bawah tatapan orang-orang sekitar, Hesian langsung melangkah ke arena. Pada saat yang sama, kekuatan pedang tajam dilepaskan dari tubuhnya, dan partikel debu di arena tertiup. Tahap pembukaan elemental. Kekuatan Hesian meningkat begitu cepat. Orang jenius dengan fisik pedang rohani memang luar biasa. Jika memang begitu, kekuatan He Chao pasti telah meningkat pesat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kerumunan itu berdiskusi dengan suara pelan, dan tatapan banyak orang tanpa sadar beralih ke He Chao, yang masih berada di area rumah bela diri bulan cerah. He Chao tersenyum, dan dia merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia melirik Chu Hen dari prefektur Tensei dengan tatapan mengejek, dan matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Perhatian Chu Hen tertuju pada arena. Setelah 2 bulan, Hesian benar-benar berhasil menembus tahap pembukaan elemental. Ditambah dengan kekuatan fisik pertempuran pedang spiritual, hal ini menyebabkan penduduk prefektur Tensei merasa gelisah terhadap Mu Feng. Bergeraklah. Hesian menatap dingin ke arah Mu Feng di depannya. Hei, apa kau mencoba menakutiku? Mu Feng menyipitkan matanya dan memiringkan kepalanya, tampak seperti dia sama sekali tidak peduli dengan lawannya. Jika kau tidak bergerak, maka aku akan bergerak lebih dulu. Tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Begitu aku bergerak, kau tidak akan punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Hahaha, kamu terlalu membanggakan diri, apa kamu tidak takut bunuh diri? Kau sedang mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Hesian. Bersamaan dengan aura yang melonjak dari tahap pembukaan elemen, aura pedang tajam dilepaskan. Dalam sekejap, dia melesat ke depan Mu Feng. Salah satu tangannya berubah menjadi bilah telapak tangan, dan dia menebas tenggorokan Mu Feng. Energi asal sejati yang kuat berubah menjadi gumpalan aura pedang dan melekat pada bilah telapak tangannya. Serangan tajam seperti itu tidak kalah dengan aura pedang tajam. Tidak bagus, kakak senior Mu Feng tidak bisa mengelak. Li Huiye mengepalkan tangannya dengan cemas dan mengerutkan kening. Kecepatan Hesian begitu cepat sehingga membuat orang tercengang. Namun, Mu Feng berdiri diam, tidak dapat menghindar. Orang-orang di bawah arena, yang menunggu untuk melihat prefektur Tensei mempermalukan diri mereka sendiri, menatapnya dengan jijik. Dia akan tamat dalam satu gerakan. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara angin kencang dari arena. Aura yang dipancarkan Hesian seperti menghantam pelat besi, dan tiba-tiba ditekan. Orang-orang di bawah arena tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Adegan Mu Feng dikalahkan dalam satu gerakan tidak terjadi.
Mereka hanya melihat bilah telapak tangan Hesian berhenti pada posisi kurang dari 10 cm dari leher Mu Feng. Tangan kiri Mu Feng dengan akurat mencengkeram pergelangan tangan Hesian, menyebabkannya tidak dapat bergerak. Ini, dia memblokirnya. Tak hanya para murid baru dan berbakat dari berbagai perguruan bela diri yang tercengang, bahkan orang-orang di prefektur Tensei pun menampakkan ekspresi tercengang. Mu Feng sebenarnya mampu memblokir serangan Hesian, yang hanya berada di level pertama tahap pembukaan elemental. Melihat ekspresi Mu Feng saat ini, tidak ada sedikit pun jejak ketidaksenonohan. Di antara alisnya yang tegas, ada aura tajam yang melonjak. Aku bertanya-tanya orang seperti apa yang kuat seperti dia. Jadi, dia hanya setingkat ini. Jangan terlalu bangga. Alis Hesian berkerut erat, dan api kemarahan membubung. Dengan sebuah pikiran, energi asal sejati yang melonjak keluar, dan dengan keras menepis lengan Mu Feng. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke arah wajah Mu Feng. Mu Feng menyipitkan matanya sedikit, dan tanpa rasa takut mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Kedua telapak tangan saling bertabrakan, dan lingkaran kekuatan esensi sejati yang kacau meledak. Hesian mundur beberapa langkah, dan dengan lambaian telapak tangannya, sebuah pedang tajam sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Dia segera mengangkat pedang dan menyerang dengan ganas, terus-menerus menyerang berbagai titik vital di tubuh Mu Feng. Mu Feng tertawa dingin. Saat dia menghindar ke samping, cahaya putih yang gelisah dengan cepat naik ke tangan kanannya. Dengung-dengung. Dalam sekejap, tangan kanan Mu Feng tampak basah oleh saripati cahaya bulan, dan sisa cahaya putih tipis tertinggal di sekitarnya. Mu Feng mengulurkan jari telunjuknya, dan cahaya putih pekat terbang keluar dari ujung jarinya.